Agama dan Kebangsaan. Nama Alexander Dwi Hermanto, NIM 2213130141. Prodi Teknologi Elektromedis. Arti agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Serta arti kebangsaan merupakan hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan memberikan yurisdiksi negara atas orang, memberikan orang perlindungan dari negara yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lain. Sedangkan di Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Arti Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Semboyan tersebut berasal dari kata frasa dalam Kakawin Surasoma, syair bahasa Jawa kuno. Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata bhinneka dengan arti beraneka ragam. Tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Apa itu agama dan kebangsaan? Menurut saya, agama dan kebangsaan adalah suatu hak dan kewajiban seorang karena kita diberikan kebebasan untuk memilih agama yang kita percayai. Dan arti kebangsaan menurut saya juga harus tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dengan menjalin kebersamaan, keadilan, dan harus saling toleransi walau di mana kita terlahir dari berbagai macam agama dan suku budaya yang berbeda. Karena kita hidup tidak sendiri, kita hidup berdampingan dan pasti juga membutuhkan orang lain. Jadi menurut saya, agama dan kebangsaan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Makna dari sila dalam Pancasila. Dan di Indonesia juga mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, di mana setiap sila mempunyai arti sendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai makna sebagai cahaya yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai makna mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mempunyai makna mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, mempunyai makna tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai makna mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain. Jadi agama dan kebangsaan itu sangat berpengaruh besar bagi kehidupan kita, di mana kita harus saling menjaga kebersamaan dan saling membantu sebagaimana kita umat yang beragama dan umat yang bernegara. Walau di mana di Indonesia masih banyak sekali pertentangan tentang agama dan kebangsaan itu, apalagi banyak terjadi agama yang masih bertentangan dan banyak juga yang tidak saling berbaur. Justru mereka lah yang dapat menyebabkan runtuhnya kebersamaan dan terjadi konflik yang mungkin dianggap kecil tapi justru itu dapat bertambah besar. Contoh, banyak terjadi pengepungan di gereja dan pembakaran masjid. Jadi bagi saya toleransi dan gotong royong itu sangat penting, di mana hal tersebut kita terhindar dari konflik tersebut. Kesimpulannya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai dasar negara harus selalu menjunjung persatuan dan kesatuan, tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus saling hidup berdampingan dan rukun. Sekian dari saya, terima kasih.